Quantum City. Selamat mendengarkan. Quantum City. Satu unit taksi berhenti tepat di depan pintu gerbang sebuah university bernama Clubs University. Tampak seorang pemuda turun dari taksi tumpangannya. Setelah membayar ongkos, pemuda yang tampil bersahaja dengan memakai baju t-shirt abu-abu, dipadu dengan celana jeans biru dan sepatu sport Nike, berjalan dengan menyandang sebuah tas ransel berukuran sedang yang sudah tampak lusuh, memasuki pelataran kampus tersebut. Hari ini adalah hari di mana Clubs University sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Sambil berjalan santai mengitari sekeliling kampus yang memiliki 5 lantai itu, pemuda itu sedikit tersenyum dan merasakan bahwa disinilah tempatnya untuk memulai sesuatu yang baru. Sambil menunggu perkembangan informasi dari musuh-musuhnya, yang saat ini mungkin sedang mengatur kekuatan serta rencana. Dia tidak memperdulikan semua itu. Baginya adalah, ketika dia diusik maka dia pasti akan melakukan tindak balas yang mungkin akan mengakhiri keluarga itu sampai ke akar-akarnya. Pemuda itu segera mengenakan kacamata hitamnya kemudian berjalan menuju ke asrama, tempat mahasiswa yang memang disediakan oleh pihak kampus. Karena tidak semua mahasiswa yang menimba ilmu di university ini berasal dari kota ini. Banyak juga mahasiswa yang berasal dari kota-kota lain, bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Pemuda itu kini telah selesai melihat-lihat di sekitar kampus yang akan menjadi tempatnya belajar kelak. Setelah itu dia barulah menyelesaikan segala sesuatu yang diperlukan bagi pendaftarannya sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Setelah selesai dengan serba-serbi yang dibutuhkan bagi memenuhi persyaratan sebagai seorang mahasiswa, dia pun segera meninggalkan kampus tersebut dan segera singgah di salah satu kafe yang tidak terlalu jauh dari kampus tempat dia tadi mendaftar. Setelah memesan makanan dan secangkir cappuccino, dia lalu membuka ponselnya untuk sekedar melayani laman sosial media. Pemberitaan tentang kedatanganku di kota ini cukup menyita perhatian. Bagaimana semua ini bisa bocor? Pikir pemuda itu dalam hati. Dia merasa heran. Bagaimana bisa kedatangannya ke kota ini bisa terendus oleh media? Tapi setelah menimbang-nimbang dan berpikir bahwa dia adalah seorang tuan muda dari rajana bisnis di negara ini, maka bukanlah sesuatu yang mengherankan apabila keberangkatannya kemarin telah menjadi buah bibir di kalangan staf dan manajer di perusahaan cabang Quantum City ini. Ini pasti karena ayahku yang memberitahu kepada staf perusahaan cabang bahwa aku akan melanjutkan pendidikanku di kota ini. Sulitnya menjadi aku. Padahal, aku ingin melepaskan identitasku dan fokus terhadap kuliahku. Kata pemuda itu dalam hati sambil mengangkat gelas minumannya, lalu menyeruput minuman itu sehingga menimbulkan bunyi. Pemuda itu kini meletakkan kembali gelasnya di atas meja, lalu kembali membaca berita melalui ponselnya. Quantum Entertainment. Di dalam sebuah ruangan di kantor besar perusahaan, beberapa orang lelaki parubaya tampak sedang serius membahas sesuatu yang sepertinya sangat penting. Terhitung ada 5 orang lelaki dengan salah satu dari mereka duduk di kursi bagian kepala meja. Sepertinya, lelaki berkacamata ini adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi di perusahaan tersebut. Tuan besar kita telah mengatakan bahwa Tuan muda, putra satu-satunya dari Tuan besar akan melanjutkan kuliahnya di kota kuantum ini. Tapi, sampai saat ini masih belum ketahuan apakah Tuan muda itu masih berada di Star Hills dalam perjalanan atau bahkan sudah tiba di kota ini. Ini karena tidak ada kabar kepada kita yang mengatakan tentang Tuan muda kita ini, kata lelaki yang mengenakan kacamata tersebut. Lelaki itu bernama Baron. Orang-orang di Quantum City ini tidak ada yang tidak kenal dengan presiden perusahaan Future of Company cabang Quantum City ini. Mereka bisa menyebut lelaki berkacamata itu dengan sebutan Tuan Baron. Sebenarnya, lelaki bernama Tuan Baron ini adalah pemilik dari perusahaan Quantum Entertainment. Namun, atas masalah keuangan yang dia alami, Tuan Baron ini menjual perusahaan dan 100% saham miliknya ke perusahaan Future of Company. Oleh karena pemilik perusahaan yang baru tidak memiliki banyak waktu untuk menangani perusahaan yang dia anggap terlalu kecil itu, maka dia tetap memakai jasa Tuan Baron sebagai CEO di Quantum Entertainment ini.
dan tetap mempertahankan jajaran staf yang dulunya bekerja untuk Tuan Baron. Tuan Baron, mengapa Anda merasa heran? Bukankah seperti apa yang kita dengar? Bahwa tuan muda ini katanya memiliki keanehan. Kita bukan sekali dua kali mendengar kabar tentang sepak terjang yang dia lakukan. Oleh karena itu, kita jangan sampai menyinggung perasaan tuan muda ini jika tidak ingin mendapat penyakit. Kata seorang lelaki yang berusia dalam lingkungan 30-an. Benar katamu, Kaviar. Tuan muda ini memiliki angin yang kadang ke timur dan kadang ke barat. Lebih tepatnya, tidak bisa ditebak. Tapi, apakah kita hanya akan duduk saja di sini, tanpa berusaha untuk mencari tahu, apakah tuan muda ini sudah tiba di Quantum City ini, atau masih berada di Star Hills? Kata Tuan Baron pula. Saya juga tidak tahu, Tuan. Wajah kita tidak kenal. Pernah bertemu juga tidak. Petunjuk juga tidak kita dapatkan. Yang kita tahu, bahwa tuan muda itu akan ke kota ini. Hanya itu saja. Jawab Kaviar sambil merentangkan kedua tangannya. Terdengar suara ketukan jari telunjuk Tuan Baron di atas meja yang menandakan bahwa lelaki parubaya itu saat ini sedang berpikir keras. Begini saja, aku akan menyebarkan seluruh anak buahku untuk mencari informasi tentang keberadaan tuan muda ini. Jika dia telah tiba di kota ini, aku akan segera menyerahkan kunci villa ini kepadanya. Sekarang, kalian juga harus membantuku untuk mencari informasi tentang tuan muda kita ini. Perintah Tuan Baron. Baiklah, mari kita bersiap-siap, kata keempat orang lainnya sambil bangkit dari kursi yang mereka duduki tadi. Jangan lupa untuk mencari tahu keberadaan tuan muda ini di Clubs University. Aku yakin, apabila dia telah tiba di kota ini, kemungkinan terbesar adalah dia akan menuju ke kampus tersebut terlebih dahulu. Kata Tuan Baron memprediksi dia tahu betul tujuan sebenarnya dari kedatangan anak majikannya itu ke kota ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyambung studinya. Siap, Tuan Baron, kata mereka serentak, lalu segera keluar meninggalkan ruangan tempat pertemuan mereka kali ini. Kedatangan tuan muda itu kali ini benar-benar membuat mereka merasa sangat sibuk. Namun, jika mereka ingin dipertahankan, maka sedaya upaya mereka adalah untuk membuat tuan muda ini merasa puas dengan kinerja mereka. Jika tuan muda itu tidak menyukai mereka, kemungkinan terburuknya adalah mereka tidak akan dipakai lagi di perusahaan. Hello everyone,